Halo lagi. Hari ini kita kupas tuntas nih materi yang Anda bagikan dari Yuval Noah Harari, bukunya 21 Lessons for the 21st Century. Iya, betul. Fokus kita di bab pekerjaan, yang judulnya aja udah bikin agak deg-degan ya. Saat kau dewasa, kau mungkin tidak punya pekerjaan. Lumayan provokatif ya. Banget. Intinya kan gimana AI sama otomatisasi ini bisa jadi nggak cuma ngubah cara kita kerja, tapi mungkin juga nilai kita sebagai manusia di pasar kerja. Gitu ya? Betul sekali. Mengubah fundamentalnya malah. Oke deh. Siap. Yuk kita gali lebih dalam soal ini. Siap. Nah, kan sering dibilang ya, ketakutan soal mesin ngambil alih kerjaan itu bukan hal baru. Ingat kaum Luddite dulu, kan? Iya, itu contoh klasik. Tapi Harari bilang, kali ini tuh beda. Kenapa katanya? Ya. Karena AI sekarang ini nyerangnya bukan cuma kemampuan fisik, otot gitu, tapi udah ke kemampuan kognitif, otak kita. Oh, oke. Jadi lebih ke pikiran ya? Iya, soalnya AI makin pinter ngebaca kita. Sampai ke level biokimia loh. Emosi kita, pilihan kita, itu bisa dianalisis, bahkan diprediksi. Wah, contohnya udah mulai kelihatan ya, kayak profesi pengemudi, terus bankir, bahkan pengacara yang dulu kayaknya aman banget gitu. Betul, itu yang dia soroti. Skala disrupsinya ini yang potensial banget. AI bisa ngalahin kita bahkan di tugas yang kita anggap butuh intuisi manusia. Intuisi, bukannya itu uniknya manusia ya? Nah, Harari bilang, intuisi itu seringkali sebenarnya cuma pengenalan pola yang canggih aja. Dan algoritma, wah, jago banget soal itu. Masuk akal juga sih. Terus dari situ muncul konsep yang ya agak suram sih di teks ini. Kelas tak berguna. Useless class. Wow, kelas tak berguna? Itu kedengarannya jauh lebih parah dari sekedar pengangguran biasa ya? Jauh lebih parah. Ini bukan soal orang nggak punya kerjaan sementara, tapi orang yang secara ekonomi jadi, gimana ya, nggak relevan lagi, udah nggak dibutuhin. Gak relevan. Iya, di teks ini ada analogi bagus soal kuda di abad ke-19. Pas mobil muncul, kuda kan nggak terus ganti profesi jadi sopir taksi kan? Ya nggak lah. Ya udah, mereka tergantikan total. Nah, itu risiko yang dihadapi sebagian besar manusia menurut Harari. Jadi nggak relevan aja. Waduh, prospek yang bikin khawatir banget ya. Dan materi Anda ini juga nyambungin rasa takut jadi nggak relevan ini ke gejolak politik ya. Kayak disebutnya Brexit dan Trump itu. Iya, dia mengaitkan ke sana. Jadi menurut Harari, ini bukan lagi pemberontakan klasik kaum buruh melawan eksploitasi pemilik modal gitu. Terus apa dong? Lebih ke perlawanan dari orang-orang yang mungkin masih punya kekuatan politik, tapi ngerasa terancam kehilangan relevansi ekonominya di masa depan. Jadi perlawanan terhadap ketidakrelevanan. Betul. Dan Harari bilang, melawan ketidakrelevanan ini jauh lebih susah daripada melawan eksploitasi. Gimana coba Anda melawan kalau Anda dianggap nggak dibutuhkan sama sekali? Itu tantangannya. Oke. Ancaman ini nyata berarti ya. Tapi, apa iya semua pekerjaan bakal lenyap gitu aja? Pasti ada pekerjaan baru juga dong. Nah, Harari juga bahas itu kok. Pasti akan muncul pekerjaan baru, misalnya yang ngerawat AI, analis data, keamanan siber, atau mungkin model kerja bareng AI yang disebut Centaur. Centaur. Kayak makhluk mitologi itu. Iya, maksudnya kolaborasi manusia AI gitu. Tapi, nah ini nih bagian yang sangat menarik. Pekerjaan baru ini kemungkinan besar bakal sangat nggak stabil. Nggak stabil gimana maksudnya? Ya, kita mungkin harus siap buat belajar ulang atau menciptakan ulang diri kita terus-terusan. Mungkin tiap 10 tahun sekali ganti skill utama. Karena AI terus berkembang, otomatisasi makin canggih. Wah, repot juga ya. Iya, ini juga bikin misalnya serikat pekerja jadi lebih susah bergerak. Lanskap kerjanya berubah cepat banget. Dan ini juga jadi pertanyaan penting soal negara-negara berkembang kan ya. Gimana nasib mereka kalau andalan utama mereka, tenaga kerja murah, itu jadi nggak relevan lagi karena otomatisasi. Tepat sekali. Padahal mereka mungkin nggak punya sumber daya sebesar negara maju buat, katakanlah bangun sistem pendidikan canggih buat ngejar pekerjaan-pekerjaan baru tadi. Nah, itu dia problemnya. Makanya muncul diskusi soal solusi kayak universal basic support. Perhatiin ya, dukungan dasar, bukan pendapatan dasar. Bedanya apa tuh? Ya fokusnya ke penyediaan layanan dasar, bukan cuma uang tunai. Tapi ini pun rumit banget. Gimana kita mau mendefinisikan kebutuhan dasar yang berlaku universal di seluruh dunia?
Ya juga ya. Beda-beda pasti. Contohnya, apakah nanti di tahun 2050 akses internet itu termasuk kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara buat semua orang? Ini perdebatan yang belum selesai. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih ya, kita ini sebenarnya dihadapkan pada ketidakpastian yang luar biasa besar ya soal masa depan pekerjaan ini. Intinya begitu. Di satu sisi, AI dan otomatisasi ini menjanjikan efisiensi yang dahsyat, mungkin kemakmuran baru yang belum pernah kita bayangkan. Tapi di sisi lain, Ada resiko jadi nggak relevan tadi ya. wah bisa jadi rumit banget. Jadi tantangan utamanya mungkin bukan sekedar pengangguran sementara, tapi ancaman jadi nggak relevan secara ekonomi. Hmm. Terus kuncinya apa dong? Adaptasi. Adaptasi terus-menerus, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Itu yang ditekankan Harari. Hmm. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan ini bareng-bareng. Ini juga masih dari materi Anda. Kalau nanti AI itu beneran bisa memahami dan bahkan, katakanlah, memanipulasi emosi kita lebih jago dari Shakespeare atau Beyonce, Wow, perbandingan yang menarik. dan bisa buat keputusan etis yang mungkin lebih baik dari manusia rata-rata kayak dilema mobil otonom yang sering dibahas itu, terus apa dong nilai unik dari penilaian, kreativitas, dan empati manusia nanti? Pertanyaan bagus banget. Apa yang sebetulnya perlu Anda fokuskan untuk dikembangkan pada diri sendiri dan generasi penerus kita, selain cuma jago ngerjain tugas-tugas teknis? Sesuatu untuk Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut ya.